Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami di Dafika TV, yaitu Sajadah Ya, luar biasa sekali kita bertemu kembali untuk sama-sama belajar tentang agama Islam tentunya. Namun sedikit berbeda hari ini karena Sajadah kembali mengadakan roadshow, yaitu di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, di sini telah hadir juga. Saya akan menyapa terlebih dahulu jamaah dari Majelis Taklim Al-Munawwarah. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah, sudah cantik-cantik sekali ini. Ini rumahnya di sekitar sini atau ada yang dari jauh? Sekitar sini, tapi ada yang lumayan jauh juga mungkin ya? Iya, tetap semangat mengikuti kajian di Sajadah ya. Meskipun cuaca tadi sedikit gerimis, kita tetap semangat untuk belajar. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, kalau saya tanya ke ibu-ibu, kalau seandainya saya tanya rumah, harapan ataupun bayangan ibu kalau rumah untuk keluarga tuh harapannya seperti apa sih Bu? Nyaman. Nyaman, apalagi? Damai. Sehat. Apa? Mewah nggak nih? Sederhana, yang penting sehat. Lantai 10. Di rumah apa mall ya? Ada lagi? Apa lagi? Yang penting nyaman ya. Oke, karena tema kita hari ini akan berkaitan dengan rumah. Nah, apakah itu ya? Tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu guru kita semua yang telah hadir pada hari ini, yaitu ada Ustazah Mawadatun Imah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Makin cantik aja Ustazah. Ketularan dari di sebelah saya. Oh, nanti saya akan kenalkan juga ya, mungkin untuk pemirsa yang belum tahu ya. Berarti siap ya Ustazah untuk tema kita hari ini ya? Masih disembunyikan temanya. Baik, berikutnya saya akan perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, yaitu Mbak Indri Ardita Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang baru pulang traveling kayak ini. Jadi kelihatannya karakternya ini kalem, tapi hobinya ini luar biasa. Hobinya apa itu Mbak Indri? Boleh di-spill sedikit? Mungkin senang main di luar ya, di alam. Di alam, pecinta alam salah satu Mbak Indri ini. Mungkin untuk pemirsa ataupun jamaah yang belum tahu siapa bintang tamu saya hari ini, beliau ini adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Bapak Ardhito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun untuk saat ini beliau sedang cuti untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada tahun 2024. Oke, kita semangat ya Mbak Indri untuk belajar hari ini ya. Siap, Tadi Bunda. kita masih ngomongin rumah. Kalau dari versi Mbak Indri, kalau ngomongin rumah untuk keluarga itu bayangan Mbak Indri itu seperti apa sih? Oh, iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan ya ibu-ibu. Dalam rangka kegiatan Sajadah di program Dafika TV. Temanya hari ini rumahku surgaku ya. Mungkin menurut saya pribadi rumah itu lebih kenyamanan Mbak Binda. Nyaman, rumahnya bentuknya kokoh ya, dalam arti kita tidak kehujanan, tidak kepanasan ya Bu ya. Kemudian kita punya dalam arti kesehatan, ada aksesibilitas airnya mudah ya, kemudian kesehatan di bidang lingkungannya juga bagus, mungkin lebih ke situ. Jadi tidak harus mewah rumah itu, tapi nyaman, sehat, kokoh, kita bisa terlindungi dari berbagai macam cuaca. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi versi Mbak Indri adalah sama dengan jamaah tadi ya, yang pasti pertama nyaman, kedua sehat, dan bisa esensi dari rumah kan melindungi dari yang punya rumah itu sendiri, seperti itu. Namun kita ada istilah betul sekali tadi yang disampaikan dengan Mbak Indri, bahwa tema kita hari ini adalah rumahku surgaku. Nah, terkait dengan rumahku surgaku ini adalah istilah yang
mungkin seringkali kita dengar dalam agama kita, dalam agama Islam. Tapi seperti apa makna ataupun secara mendalam, artinya kita akan tanyakan secara langsung ya Mbak Indri kepada guru kita, yaitu kepada Ustazah Nima. Silahkan Ustazah, mohon penjelasan. Terima kasih sebelumnya Mbak Pinda ya. Ibu, Bu, sehat je? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, apa kowe krungu ucapan salamku, mengharap jawaban darimu. Sayang, tolong jawablah salamku. Jawabnya waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang jawab salam hari ini diberikan kemudahan rizki, Allahumma amin. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan utangnya lunas, Allahumma amin. Kayaknya yang kenceng sendiri utangnya banyak deh. Mudah-mudahan dengan niat kita ngaji hari ini, kita ditambahkan imannya, Allahumma amin. Putra putrinya menjadi putra putri solih, Allahumma amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Al-Munawwarah dari Kecamatan Bandar Mataram, mohon maaf karena saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Kecamatan Bandar Surabaya. Ini sudah Lampung Tengah yang paling ujung ya Bu Indri ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam agenda sebuah acara program televisi, yaitu Davika TV, dalam sebuah acara sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan dalam program acara sajadah, kelak kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama dan bukan yang terakhir. Allahumma amin. Setelah pengajian mudah-mudahan ada yang ngundang saya, Allahumma amin. Ada yang minta nomor WA, halo Bu, gitu ya Bu ya. Ibu-ibu jamaah Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mendengar tentang kata kiasan baiti jannati. Pernah dengar Bu? Bu? Pernah dengar belum baiti jannati? Rumahku adalah surga. Kalau bicara tentang surga itu biasanya yang kita bayangin itu yang indah. Bener nggak Bu? Ibu semuanya sudah pernah menikah? Semuanya punya suami? Pernah nggak ibu ngerasain surga dunia? Mbak Pinda belum kayaknya, makanya Mbak Pinda gomblong. Apa itu surga dunia? Jadi ibu-ibu pernah mendengar kata surga dunia. Saking indahnya malam pertama itu digambarkan seperti surga dunia. Nah, kata kiasan yang kedua adalah baiti jannati. Surga, rumahku adalah surgaku. Coba kalau ibu-ibu bayangin rumah surgaku itu, mungkin yang ada di benak kita adalah rumah yang mewah, yang megah, yang ada pagernya, ada mobilnya, ya enggak Bu? Karena bayangannya rumah seperti surga. Bener apa enggak Bu? Kalau yang kita bayangin itu yang indah-indah, itu yang rumahnya yang mewah. Biasanya kan kalau ibu-ibu kayak gitu kan ya, matre. Padahal menurut agama Islam yang namanya baiti jannati adalah rumah yang dimana yang kita tempati untuk berlindung, untuk berteduh dari sinar matahari, untuk berteduh dari hujan. Bukanlah rumah yang mewah, tapi rumah yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang mempunyai
mempunyai iman, orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Jadi kalau walaupun rumahnya mewah, kalau dalam rumah ini tidak kompak imannya, berbeda pendapatnya, berbeda akidahnya, jangankan kok baiti jannati. Jadi rumah kita yang kita tempati ini ada kalanya bisa menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Ada kalanya rumah yang kita tempati ini menjadi kayak neraka. Itu tergantung bagaimana kita mengambil sikap dalam mengelola keluarga kita masing-masing. Baik, tadi penjelasannya untuk pengantar rumahku surgaku tampaknya menarik sekali, tapi kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga pemirsa. Tetap di Sajadah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah. Ya, untuk pemirsa yang baru saja bergabung menyaksikan program Sajadah, kali ini tema kita adalah tentang rumahku surgaku. Nah, ini masih banyak sekali pertanyaan saya Ustazah. Tadi sudah diberi pengantar oleh Ustazah ya. Pertanyaan saya adalah lalu bagaimana atau seperti apa konsep rumah tangga atau rumahku surgaku itu, mungkin versi saat ini ataupun mungkin ada cerita zaman Rasul atau Nabi. Silahkan Ustazah. Ibu kemayu nih wong Bandar Surabaya. Iya. Sebelumnya saya mau tanya, ibu-ibu sudah punya rumah? Sudah. Rumah sendiri apa rumah mertua? Sendiri. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya demikian? Karena banyak sekali orang tua yang ketika anaknya menikah tidak memberi kebebasan kepada anaknya, pengennya masih tinggal dengan orang tua. Bu, harus diingat ya, ketika anak kita sudah menikah, maka dia adalah menjadi tanggung jawab dari suaminya. Apabila mereka ingin rumah sendiri, jangan digandol-gandoli ya Bu ya. Karena baik untuk kita belum tentu baik untuk anak. Baiklah ibu-ibu, jamaah Munawaroh yang dirahmati oleh Allah. Adapun rumahku surgaku, kalau kita gambarkan rumahku surgaku, kalau rumah kita pengen berkah, Bu, rumah yang pengen berkah itu bukan kok karena rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, tetapi rumah yang barokah, yang di situ didatangi oleh para malaikat. Adalah yang pertama, adalah rumah yang digunakan untuk berzikir, rumah yang selalu digunakan untuk mengingat Allah. Ketika rumah mewah megah tapi di dalamnya tidak pernah untuk berzikir mengingat kepada Allah, maka saya yakin penghuni rumah tersebut tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan kenyamanan. Banyak enggak Bu, rumah mewah tapi enggak kerasan di rumahnya, ada enggak? Kalau di rumah enggak bisa tidur karena diomeli istri, pulang kerja langsung berangkat mancing, pulang mancing langsung begadang malamnya, nggak betah untuk di rumah. Berarti yang perlu dikoleksi adalah kita sebagai istri harus bagaimana membuat rumah kita senyaman mungkin.
Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya sangat sederhana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil sang istrinya, Bu, kalau bojone sampean nyeluk sampean piye, Bu? Mbok Dewar? Ada yang nyelukin Mbok De? Ada ya? Kalau Mbak Indri panggilan sayangnya apa? Ayang? Mami. Mami, iya. Kalau ibu-ibu manggil suaminya siapa, Bu? Ayah. Nanti ditanyain tetangga, anaknya nanya ayah kemana, lagi ngaret. Sekarang kan udah zamannya ya, nggak apa-apa, itu kan panggilan sayang. Baginda Rasulullah memanggil istrinya dengan sebutan, Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merahan. Kalau suamiku manggil, woi bojoku sing doble. Jadi perlu adanya kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustazah, menarik sekali. Jadi bukan masalah rumah yang mewah ya, tetapi masalah kenyamanan dan salah satunya adalah dengan panggilan saya. Kita mungkin ingin mendengar juga cerita pasangan harmonis ya yang sudah belasan tahun, Mbak Indri dan juga Mas Ardito ini pasangan couple goals kita. Boleh diceritakan dong mungkin bagaimana tipsnya sebagai keluarga yang harmonis sama berapa belas tahun Mbak? Boleh jelaskan? Ya, silakan. terima kasih Mbak Binda. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernikahan saya bersama Bapak Ardito Wijaya sudah hampir 20 tahun. Saya dikaruniai 2 orang putra. Alhamdulillah sampai dengan sekarang mungkin seperti yang Mbak Binda lihat ya, tidak selalu harmonis ya Bu, di dalamnya ada juga berantem-berantem. Ada ribut-ribut, tapi pada intinya selama kita saling menghormati, saling menghargai masing-masing itu pekerjaan, semua akan berjalan kembali dengan normal. Kalau ada ribut-ribut sedikit itu wajar lah, karena menurut saya perbedaan itu harus dimaklumi, tidak boleh dihakimi. Ya nggak Bu? Ya. Selama kita saling menghormati, saling menghargai, semuanya akan harmonis. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Bagus sekali loh quotes-nya ya, kutipannya Mbak Indri tadi ya. Kalau katanya kalau berantem-berantem itu bumbu-bumbu rumah tangga. Katanya, karena saya belum Bumbu cinta. bumbu cinta. Nah itu, kalau saya kan belum tahu ya Ustazah ya. Baik, karena ini kita masuk segmen 2, kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk 2 penanya. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Wah, banyak sekali nih karena tema kita menarik. Oke, saya pilih yang bagian depan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bakti dari Majelis Taklim Al Munawwaroh. Saya mau tanya Bu Ustadz, bagaimana seandainya dalam rumah tangga akhirnya seseorang mengambil keputusan untuk bercerai? Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini ada yang rondo apa mboten? Ada. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya dalam kita membangun rumah tangga akhirnya ada di perujung perceraian. Biasanya kalau kita Bu sebagai perempuan itu selalu bertahan, ya enggak? Biasanya kita selalu bertahan demi anak. Tapi ketika sudah tidak ada komitmen untuk bersatu bersama, udah nggak bisa lagi, mungkin bercerai itu adalah pilihan yang tepat. Walaupun bercerai itu sangat dibenci oleh agama. Jadi dalam rumah tangga itu berselisih paham itu sudah biasa. Tapi kita harus ada saling mengalah. Jangan kita pengennya menang sendiri. Kalau ibu-ibu biasanya pengennya Bu selalu menang, nggak mau disalahin, bener nggak Bu? Pokoknya kalau ibu dikatain salah nggak terima, ngocehnya nggak rampung. Maka dari itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hendaklah kita ada rasa untuk mengalah, menurunkan ego kita, dan jangan lupa kita juga
untuk selalu minta maaf. Jangan jaga gengsi. Habis berantem nih biasanya seminggu nggak teguran, ada nggak? Ada 1 minggu nggak teguran sama suami. Kalau minta duit gimana, Bu? Terus kalau suami pengen malam Jumat gimana? Nggak dikasih. Masya Allah, itu bukan ciri-ciri wanita solihah. Oleh karena itu, marilah kita buat agar rumah kita menjadi baiti jannati. Kita mengedepankan adalah agama kita. Ya Bu ya, jangan mengedepankan ego masing-masing. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga terjawab ya Bu ya. Iya, kita akan buka satu sesi tanya jawab lagi. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, kita jawab semua ini kayaknya Ustazah ya. Pulangnya kapan ini? Baik, saya pilih ya. Tadi sudah bagian depan, boleh bagian belakang. Di bagian pojok boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti dari Majelis Taklim Al-Munawaroh. Ingin bertanya, benarkah kalau rumah yang ada anjingnya tidak akan didatangin oleh malaikat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana seandainya rumah kita ada anjing, apakah itu tidak akan didatangi oleh malaikat? Jawabannya betul. Karena apa? Anjing dan babi kalau menurut agama Islam itu najis. Kita tidak boleh memeliharanya. Maka agar rumah kita seperti surga, maka hendaknya kita sebagai umat muslim janganlah kita memelihara anjing. Malaikat nanti gak akan datang Bu. Pelihara kucing boleh, yang boleh dipelihara boleh, yang penting jangan anjing. Malaikat ini rahmat yang gak masuk ya Ustazah. Tapi kalau malaikat maut tetap masuk apa? Kalau malaikat maut walaupun ada apa aja di situ tetap masuk. Apalagi ada anjing, cepet masuk malahan nanti. Saya mewakili para jamaah ya. Kalau sampai nggak masuk kan berarti bisa pelihara lebih banyak kan Ustazah. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat, membawa rahmat dan keberkahan. Baik, semoga terjawab ya Ibu ya. Kita akan lanjutkan Ustazah, tetap di Sajadah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda yaitu Sajadah. Kita masih dengan tema yang sama yaitu rumahku surgaku. Nah, saya langsung ke Ustazah ini. Berkaitan dengan rumahku surgaku berarti kita kan akan mewujudkan sebuah keluarga yang islami tentunya. Nah, berbicara tentang keluarga ataupun rumah tidak hanya sekedar rumah yang nyaman, yang pasti juga harus dari personal orangnya. Berarti ada peran dari masing-masing keluarga itu sendiri. Berarti ada peran suami, peran istri maupun peran anak. Kalau dalam Islam sendiri Ustazah, kira-kira seperti apa pembagian peran itu? Mohon penjelasannya. Baiklah ibu-ibu jamaah Al-Munawaroh dari Kecamatan Bandar Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita sebagai umat muslim selalu mengidam-idamkan agar supaya rumah kita menjadi jannati, menjadi rumahku surgaku. Tentunya ada peran dari semua anggota keluarga. Ada peran seorang suami, peran seorang
istri dan juga peran seorang anak. Seorang suami berperan sebagai seorang imam ataupun seorang pemimpin, dan seorang istri punya peran untuk memenuhi atau untuk taat kepada seorang suami. Apabila seorang suami sudah melaksanakan haknya, yaitu mengayomi, melindungi, ibu ya, dan juga memberi nafkah lahir dan batin, maka seorang istri berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi bisa dibangun bareng-bareng ya Bu ya. Kalau suaminya ngomong A, ibu juga harus nurut ya Bu. Jangan sering-sering belanja online ya Mah. Ibu nurut apa enggak? Enggak nurut kan? Nah, jangan suka ke tetangga ya Mah. Ibu nurut enggak? Enggak, ibu biasanya ngeyel. Nah ini, maka terjadilah perang kedua dalam keluarga. Baik. Untuk tema kita hari ini, tampaknya yang paling full senyum ini Mbak Indri nih. Kayaknya banyak nih pertanyaannya. Saya persilahkan deh, apa yang mau ditanyakan. Mbak Binda. Kehidupan itu kan dinamis ya Bu ya. Selalu berubah-berubah, naik turun. Kadang bahagia, kadang duka, kadang sedih, kadang sebel, Kadang cantik, kadang jelek. kadang bete. Ada nggak Pak Ustadz tips-tipsnya biar kita ini menjaga keluarga kita secara Islam itu tetap terjaga? Jadi yang namanya kerikil-kerikil itu bisa kita hadapi. Tips-tipsnya apa tuh Ustazah? Dan Makasih. utamanya mungkin rumahnya biar menjadi baiti jannati ya Bun. Jadi ada tips ya Bu ya. Bila kita rumah kita biar bersinar, rumah kita biar yang penghuninya ini kerasan, nyaman, damai, Ibu. Jadi bukan tergantung materinya, Bu. Bukan tergantung materi, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Kalau ingin rumahmu seperti surga, maka yang pertama adalah terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ibu-ibu di rumah punya Al-Quran? Pernah dibaca? Setahun sekali ya Bu, pas Ramadan. Jadi terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, terangi rumahmu dengan mendirikan sholat. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat, hati kita akan menjadi damai, hati kita akan menjadi tentram. Akhirnya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik. Di segmen ketiga ini kita akan buka sesi tanya jawab untuk satu penanya ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Masih banyak ya, masih banyak sekali yang mau bertanya. Tadi sudah di sebelah kiri, sekarang saya pilih yang di sebelah kanan. Silakan ibu boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Munawaroh dari Majelis Taklim Munawaroh. Mau bertanya, Ibu Ustadz. Ya. Seringkali kita berselisih paham sehingga rumah tangga kita tidak harmonis. Mohon solusinya Ibu Ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Ketika usia pernikahan kita sudah mencapai mungkin 10 tahun, 20 tahun atau lebih, biasanya sering sekali adanya terjadinya apa Bu? Selisih paham. Sering kali terus berantem. Maka rumah tangga yang usianya sudah 20 tahun ke atas, nggak usah bicara tentang cinta, nggak usah bicara tentang sayang. Yang dibutuhkan bukan itu. Tapi ketika kita sudah lama berumah tangga, yang kita butuhkan adalah saling pengertian. Dan yang kedua adalah saling mengalah. Karena kalau dua-duanya ini gak ada yang ngalah,
ujungnya pasti bercerai. Ketika suami kita sedang marah, maka kita harus diam. Bu, suami marah, ibu jangan ngomel. Ibu, itu malah menambah masalah. Ketika istri lagi ngambek, suami harus pinter rayu, diajak beli bakso nih Mario ibu ya. Apalagi dijak ke mall, jingkrak langsung waras seketika. Jadi dua itu mudah-mudahan kalau kita sudah punya mengalah, apapun kesalahan kita saling memaafkan, insya Allah rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sampai maut memisahkan. Semoga terjawab ya Bu ya untuk pertanyaannya. Dan ini di segmen ketiga ini boleh dari Ustazah mungkin ringkasan dari tema kita hari ini, yaitu Rumahku Surgaku. Silakan Ustazah. Ibu pengen rumahnya menjadi surga, menjadi baiti jannati. Oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga, penuh kasih sayang mesra, rukun damai sejahtera. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Yang penting rukun ibu. Mudah-mudahan ketika kita rukun, insya Allah rumah tangganya menjadi baiti jannati, penuh dengan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ustazah Nima untuk tema kita hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk bintang tamu saya, itu Mbak Indri Ardhito Wijaya. Jangan bosan-bosan untuk hadir di Sajadah ya Mbak Indri ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk jamaah yang hadir pada hari ini dan juga pemirsa yang menyaksikan program ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita dapat mewujudkan sebuah keluarga Islami sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi keluarga, yaitu rumahku surgaku. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, dan terus saksikan program Sajadah dalam dakwah. Saya Vinda Sela dan juga segenap kru pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.